Prestasi Susi Pujiastuti selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi dia sebagai seorang dewi laut. Susi si manusia ikan tak hanya dikenal di Indonesia, tapi diakui dunia dengan berbagai macam penghargaan. Bahkan aktor Hollywood ternama yang menjadi aktivis lingkungan hidup Leonardo DiCaprio secara pribadi menyampaikan pujian, penghargaan dan penghormatan pribadinya pada Susi Pujiastuti. Di kalangan rakyat Indonesia sendiri, khususnya para nelayan, Susi Pujiastuti dikenal dan terkenal sebagai sosok menteri negara yang membumi dan berbaur dengan kita-kita. Susi Pujiastuti bukanlah sosok yang suka jaim di depan kamera atau media. Celoteh dan anekdotnya terasa segar dan ringan. Kepribadian Susi yang mandiri, terbuka, apa adanya dan tak berbasa-basi ria membuat semua pernyataan-pernyataannya selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan tak bisa dipolitisasi oleh lawan Jokowi. Kalau kita bertanya pada Susi tentang satu sudut laut, jangankan cuma nama daerah dan perangkat daerahnya, ditanya nama nelayan dan bahkan nama ikan yang ada di daerah tersebut pun, Susi bisa dengan lancar menyebutkannya. Tak ada satupun kejadian yang terjadi di setiap sisi pantai Indonesia luput dari perhatiannya. Apalagi masalah pesta pora di tengah lautan yang sudah berpuluh-puluh tahun dibiarkan dan bahkan diorganisir oleh oknum-oknum negara. Semuanya Susi sikat dengan segala macam kebijakan dan peraturan tanpa memandang apakah kebijakan dia akan mencubit bisnis si Chaplin, menggigit usaha si Komo, menjepit gerakan si Popeye, atau bahkan menggebuk gerombolan Teletubbies. Susi tidak peduli. Yang ada di kepala dia hanya satu, gue menterinya, gue penjaga laut Indonesia, gue yang bikin aturan, kok lu yang ribut? Baru di masa Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Presiden Indonesia dipaksa untuk nampang di atas kapal perang di Laut Natuna ketika ada prahara pengejaran kapal Cina yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Jokowi datang ke atas kapal perang, terus difoto-foto dari berbagai sisi, terus diviralkan dengan caption, mana nih yang petantang-petenteng nantang perang? Dan masalah dengan Cina pun reda. Tak hanya itu saja, banyak orang mengkritik dan menyayangkan tindakan Susi membakar dan meledakkan kapal-kapal besar yang dia tangkap di lautan. Presiden Indonesia cuma mesem saja sambil bilang, gue kan udah bilang, Susi itu menteri gue yang gila. Namun dari semua gebrakan gila Susi Pujiastuti, ada satu kebijakan dia yang amat sangat merugikan Partai Gerindra, yaitu kebijakan pelarangan ekspor benih lobster. Saking besar dan raksasanya uang yang dihasilkan dari bisnis ekspor benih lobster ini, Prabowo sampai meminta posisi Menteri Kelautan dan Perikanan diberikan pada kader Partai Gerindra. 5 tahun Indonesia sudah terbiasa dan bahkan menjadi saksi sejarah bagaimana seorang anak bangsa benar-benar menjaga laut Indonesia. Ketelitian, keteladanan, kecepatan, kecerdasan, dan kenyentrikan Susi Pujiastuti, usaha semuanya menjadi sorotan. Daya ingat Susi yang seperti ikan hiu, tak bisa membuat orang sembarangan berkomentar. Kalau mau mengkritik pekerjaan Susi, tak bisa hanya menyampaikan judul saja. Susi pasti akan meminta penjelasan detail. Kalau perlu langsung dirapatkan. Apa yang salah dan apa solusi yang benarnya. Nah, inilah sulitnya kalau mengkritik Susi Pujiastuti. Dia bukan sosok yang anti kritik, tapi dia adalah orang yang mapan pemikiran. Jadi ketika ada kritikan tanpa rincian, Susi akan menuntut penjelasan. Kalau pihak yang mengkritik ternyata cuma kritik abal-abal, ya mereka bisa jadi malu sendiri. Seperti kejadian beberapa waktu lalu, setelah kejadian penangkapan Menteri KKP yang baru setahun menjabat, yang kader Partai Gerindra karena korupsi atas ekspor benih lobster, Hasim Joyo Hatikusumo, sang adik kandung Prabowo Subianto, menyentil Susi Pujiastuti dengan menyatakan bahwa kebijakan Susi banyak merugikan nelayan. Larangan ekspor oleh Susi disebut membuat banyak nelayan yang ditangkap. Menanggapi sentilan Hasim yang sedang kesakitan karena usaha ekspor benih lobsternya terancam dihentikan setelah bonekanya ditangkap KPK, Susi dengan santai membalasnya via akun Twitternya pada tanggal 4 Desember 2020. Tuan Hasim yang terhormat, mohon info nama alamat nelayan yang ditangkap oleh Susi. Ini kocak banget bukan? Dengan balasan yang begitu sederhana seperti yang Susi tuliskan, saya nggak bisa membayangkan muka Hasim Joyo Hatikusumo pasti merah semerah ketika seekor lobster besar direbus di dalam air panas. Selama setahun terakhir ini sejak Edi Prabowo menjadi Menteri KKP, ternyata Menteri KKP baru ini mengisi hari-harinya dengan selalu menyentil dan menyindiri semua kebijakan yang pernah Susi buat. Namun apa daya, akhirnya Tuhan juga yang turun tangan. Sindiran dan sentilan Edi Prabowo dan kader-kader Gerindra itu dibalas setimpal dengan ditangkapnya Menteri KKP dengan kasus yang sangat memalukan. Itu ya, kasus OTT Edi Prabowo ini kalau gak bikin Prabowo Subianto bunuh diri karena malu dan kecewa, Partai Gerindra udah untung. Jadi gak usahlah nambah masalah. Pekerjaan Susi selama jadi Menteri KKP sudah ditulis dengan tinta emas, jadi tidak bisa dihapus.